Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Borussia Dortmund menang tipis atas PSG di leg pertama semifinal Liga Champions 2023-2024 di Signal Iduna Park dengan skor 1-0. Duel ini berlangsung alot dan cukup seru. Kedua tim saling serang dan menciptakan banyak peluang. Pada menit ke-14, Dortmund balik mengancam dari tembakan Sabitzer dari sudut sempit. Tapi peluang itu masih bisa digagalkan Donnarumma. Menit ke-36, gol akhirnya tercipta. Füllkrug nyekor usai mendapat umpan panjang dari Schlotterbeck. Menit ke-44, peluang kembali didapat oleh Dortmund dari tembakan keras Sabitzer. Tapi bola bisa diblok oleh Donnarumma. Menit ke-48, peluang didapat PSG dari tembakan Barcola. Tapi peluang itu masih bisa dimentahkan Kobel. Pada menit ke-50, PSG kali ini mendapat peluang melalui Mbappe, tapi bola masih membentur tiang gawang. Sepakan Hakimi pun masih membentur tiang kanan gawang Dortmund. Kedua tim kemudian terus saling adu serangan. Namun demikian, upaya-upaya mereka kerap kandas karena kurang klinis dalam penyelesaian akhirnya. Pada akhirnya tak ada gol tambahan yang tercipta. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 2 gol saat bawa Al Nassr menang 3-1 atas Al-Khalej di semifinal Kings Cup 2023-2024 yang digelar di Al-Awwal Park Stadium. Menit ke-17, Cristiano Ronaldo mencetak gol indah ke gawang Al-Khalej lewat tendangan voli sambil balik badan yang fantastis dan spektakuler. Di menit ke-35, Al Nassr mendapatkan penalti setelah pemain Al-Khalej melakukan handball. Sadio Mane yang menjadi eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Pada menit ke-52, Ronaldo mencetak gol kedua untuk membawa Al Nassr unggul 3-0. Di menit ke-82, Al-Khalej akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sontekan Fawaz Al-Terais. Hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah. Al Nassr menang dengan lolos ke final Piala Raja Arab Saudi 2023-2024 dan akan bertemu Al Hilal yang sudah menunggu di partai puncak. Parma cuma bisa bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bari dalam lanjutan Serie B Liga Italia, namun hasil itu cukup membawa I Gialloblu promosi ke Serie A. Hasil ini memantapkan Parma di puncak klasemen dengan 74 poin. Pasukan Fabio Peccia juga berhak ke Serie A Italia setelah poinnya tidak akan bisa dikejar Venezia selaku penghuni urutan ketiga. Klub milik pengusaha Indonesia yaitu keluarga Hartono ini tinggal mencari poin tambahan di 2 laga sisa untuk mengunci gelar juara. Parma musim lalu gagal promosi karena kalah dari Cagliari pada semifinal playoff. Kini setelah 3 musim di Serie B, Parma balik ke Serie A. Borussia Dortmund kabarnya siap untuk mempertahankan Ian Mason di Signal Iduna Park pada musim depan, usai pemain muda milik Chelsea tersebut menunjukkan performa impresif pada paruh musim kompetisi 2023-2024. Sepanjang paruh musim ini, Mason tercatat telah mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 18 pertandingan bersama tim besutan Edin Terzic di semua kompetisi. Dari hal itulah membuat Borussia Dortmund tertarik untuk mempermanenkannya. Terlebih sang pemain juga enggan untuk kembali ke Chelsea. Tottenham Hotspur mengalami 2 pukulan signifikan dalam upaya mereka lolos ke Liga Champions karena 2 pemain lainnya harus absen selama sisa musim ini karena cedera. Saat kekalahan 3-2 dari The Gunners dalam derby London Utara hari Minggu, Ange Postecoglou terpaksa mengeluarkan Timo Werner dari lapangan tepat setelah setengah jam karena pemain pinjaman RB Leipzig itu mengalami cedera hamstring. Postecoglou mengakui bahwa mantan pemain Chelsea itu kemungkinan tidak akan bermain lagi musim ini. Absennya Werner juga bisa berarti bahwa ia akan terlihat mengenakan seragam Tottenham untuk terakhir kalinya karena Daily Wise belum memutuskan apakah akan mengaktifkan opsi 15 juta pounds dalam perjanjiannya untuk mengontraknya secara permanen. Postecoglou juga mengungkapkan bahwa bek kiri Ben Davies mengalami cedera betis dan juga akan melewatkan 5 pertandingan terakhir Spurs musim ini. Vinicius Junior sudah mencetak gol di 2 partai semifinal Liga Champions sebelumnya melawan Manchester City 2021-2022 dan 2022-2023, sehingga ini menjadi kali ketiga berturut-turut penyerang Brazil itu masuk papan skor di putaran 4 besar. Cuma Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, dan Jari Litmanen yang mampu mencatatkan milestone itu.
Mengingat Real Madrid sudah sulit dikejar di puncak klasemen La Liga, Vinicius Junior tentunya akan mengincar trofi Liga Champions kedua dalam karirnya musim ini. Menurut laporan Sport, paling tidak ada 2 pemain Barcelona yang bakal meninggalkan tim musim panas nanti. 2 nama yang disebut adalah Ansu Fati dan Clement Lenglet. Saat ini keduanya tengah bermain untuk klub Inggris. Fati dipinjamkan ke Brighton, sementara Lenglet dipinjamkan ke Aston Villa. Begitu musim 2023-2024 berakhir, mereka akan kembali ke Barcelona. Masalahnya tidak ada tempat untuk Fati dan Lenglet di skuad Barcelona musim depan. Penjualan Fati dan Lenglet ke Liga Arab Saudi dianggap sebagai opsi terbaik. Barca bisa mendapatkan banyak uang, kedua pemain itu punya kesempatan untuk memperbaiki karir. Sempat ada gosip Manchester United mau jual Marcus Rashford, namun kabar terbaru Setan Merah masih percaya pada sang penyerang dan nggak akan dijual. Performa naik turun Marcus Rashford bikin gosip bermunculan, salah satunya adalah Manchester United mau menjualnya. Apalagi kabarnya PSG masih meminati pemain berusia 26 tahun itu. Rashford sejatinya masih punya kontrak sampai musim panas 2028. Tidak ada urgensi yang membuat pihak klub harus menjualnya. Sejauh ini, Rashford sudah jadi pemain senior di klub dengan mengemas 399 penampilan di seluruh kompetisi sejak karirnya pada tahun 2016. Bayern Munich mengincar bintang Liverpool Virgil van Dijk yang juga mendapat tawaran dari Arab Saudi. Menurut Sportszone, raksasa Bundesliga itu telah menanyakan ketersediaan Virgil van Dijk jelang musim panas, namun mereka belum mengajukan tawaran konkret kepada raksasa Liga Inggris tersebut. Masa depan Van Dijk di Anfield telah menjadi bahan spekulasi sejak Jurgen Klopp mengonfirmasi kepergiannya dari klub. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa tim Liga Pro Saudi yang baru promosi, Al-Qadisiyah, juga tertarik untuk merekrut pemain berusia 32 tahun itu menjelang musim 2024-2025 dan dilaporkan telah mengajukan tawaran yang fantastis untuk pemain internasional Belanda itu. Menpora Dito Aryo Tejo menemui CEO Al Nassr Guido Vienga. Ada potensi kolaborasi termasuk peluang Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan main di Indonesia. Hal itu terlihat dalam postingan media sosial Menpora Dito Aryo Tejo. Seperti diketahui, Menpora Dito melakukan roadshow ke negara-negara Timur Tengah setelah Qatar dan UEA kini lanjut ke Arab Saudi atas undangan Al Nassr di Riyadh. Arsenal akan memberikan kontrak baru untuk Jorginho. Gelandang berpaspor Italia itu diyakini bersedia melanjutkan karir bersama The Gunners musim depan. Diberitakan The Athletic, kontrak Jorginho saat ini akan habis pada Juni mendatang, namun ada opsi diperpanjang semusim. Arsenal diyakini akan segera mengaktifkan pilihan tersebut. Manajer Mikel Arteta puas dengan kinerja Jorginho yang sudah turun 35 kali di seluruh ajang musim ini. Ia tak selalu menjadi starter namun bisa diandalkan saat sedang dibutuhkan. Kabar mengejutkan datang dari Bruno Fernandes setelah ia mengisyaratkan akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim, namun sang kapten bakal memutuskan masa depannya usai membela timnas Portugal di Euro 2024. Menurut The Telegraph, Redcliffe dan CEO yang baru, Omar Berrada, siap untuk bersikap agresif dengan potensi penjualan pemain di akhir musim, terutama dengan Man United yang dibatasi oleh peraturan FFP. Kabarnya hanya 3 pemain yaitu Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund yang terhindar dari penjualan. Rencana Manchester United untuk merekrut Marc Guehi mendapatkan kendala baru. Rival mereka, Liverpool, dilaporkan juga berminat pada bek Crystal Palace tersebut. Ini disebabkan sang bek tampil apik di jantung pertahanan The Eagles. Liverpool membidik Guehi sebagai pengganti Joel Matip. Bek veteran itu dikabarkan akan cabut di musim panas nanti, sehingga Liverpool butuh pengganti yang sepadan di lini pertahanan mereka. Manchester United dan Liverpool harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Guehi. Sang bek kabarnya bakal dilepas di 50 juta pounds di musim panas nanti. Daftar peserta Liga 1 musim depan telah didapat setelah musim reguler 2023-2024 tuntas pada awal pekan ini. Persikabo 1973, Bayangkara Presisi Indonesia, dan Rans Nusantara harus turun ke Liga 2 musim depan. Berikut daftar peserta Liga 1 musim 2024-2025. Wakil Papua, PSBS Biak meraih tiket promosi. Begitu pula dengan Malut United yang menjadi wakil Maluku pertama di kasta tertinggi sepak bola Indonesia dalam 16 tahun terakhir.
Ada pula Semen Padang yang naik kasta untuk pertama kalinya sejak 2019. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!